Ya, teman-teman, ini tanggal 23 bulan 10 di bagian ketiga ya. Baik, teman-teman. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini, terus kepada teman-teman yang sudah channel ini dikoleksi di subscribe-nya udah lama, itu sangat luar biasa. Tanpa teman-teman, channel ini bukan apa-apa. Hanya kumpulan video-video aja yang tidak berguna kalau tidak teman-teman. Tapi ketika teman-teman menonton, terus ada ilmu yang didapat, nah itulah menjadi video yang bermanfaat teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti yang suka saya katakan, beli di atas jangan sampai jual di bawah, tapi harus beli di bawah jual di atas. Adapun yang nyangkut, mari kita sama-sama perbaiki, jangan terlalu banyak cut loss ya. Masih ada harapan, cara-cara untuk menghijaukan porto kalian. Baik teman-teman, selanjutnya kita bagian 3. Pembukaannya segitu aja cukup ya. Makasih teman-teman yang telah memberikan support berupa thank gift super, terus yang komentar positif itu sangat membantu teman-teman kita yang lain. Yang telah memberikan kritik juga terima kasih. Hati-hati aja yang mengatasnamakan channel ini ya. Karena semakin kesini semakin banyak yang melakukan spam untuk komentar ya. Hati-hati aja, jangan sampai kalian klik linknya. Ingat, jangan klik linknya karena saya hanya di YouTube saja. Tidak ada media sosial lain, tidak ada kontak lain. Saya konsisten teman-teman ya, konsisten. Kenapa saya hanya memberikan ke tanda love? Ingat ya, tanda love itu tanda saya cinta kepada teman-teman ya. Semua komentar sudah saya baca. Adapun yang belum dikasih tanda love sudah saya baca. Cuman ada cumannya. Saya harus mempelajari dulu kasusnya apa ini. Biar nanti disajikan kepada teman-teman itu mudah dicerna dan enak untuk mengkritiknya, enak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Ada mari. Mari. Nah, jadi teman-teman untuk video yang diupload itu adalah video untuk emiten yang masuk duluan, komentar duluan, baru saya istilahnya di upload duluan ya. Adapun ada beberapa emiten yang satu komentar atau satu orang beberapa emiten, mungkin kita akan pecah ya. Jadi kita biar sama-sama adil ya. Oke, untuk mari bagaimana? Kita cek ini dulu teman-teman ya. Kita harus biar teman-teman itu nanti ke depannya kita akan bikin sesimpel mungkin untuk trading itu ya. Dengan tag 3 garis seperti ini mungkin teman-teman nanti bisa, oh ini lagi murah yaudah beli gitu ya. Oh ini lagi mahal jangan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oh saya mau jangka panjang, tinggal klik aja untuk 3 tahun. Wah masih murah banget. Nah seperti itu teman-teman ya. Baik, untuk mari target yang saya canangkan belum tercapai. Terus ini jeblosannya juga makin ke dalam. Jadi bagaimana? Ya kita kasih garis lagi di sini teman-teman. Kita bikin mudah ya. Karena berdasarkan 3 garis kemarin di harga wajarnya atau di harga tengahnya, sekarang lagi di harga murahnya lagi. Targetnya ke 81 ya, 81, tapi jangan terlalu 81 lah. Turunin dikit ke 77, enggak 76 atau enggak 75 ya. Ini aja saya menarikkan ke 70 lagi. Jadi teman-teman yang nyangkut area-area 70 sama 61 kemungkinan bisa kejemput. Kenapa? Di sini ada gap yang harus ketutup. Dia juga membentuk si ekor ya, si ekor-ekor seperti ini. Ini mungkin mau ngejemput ke 51-nya dulu. Terus dari bandar lokal memang tadi jualan. Cenderung bukan enggak ngambil lagi. Cuman poin masih ada di dalam, teman-teman. Poin masih ada di dalam nih ya. Di siapa nih? Tanggal 18 coba deh. 18 Oktober kita lihat. 18 Oktober kita lihat poren masih ada CDR 65.000 lot lagi. Nah, kita lihat CDR jualan, ternyata CDR selama 3 hari tidak jualan. Yang jualan ada CC, AKTP, DR sendirian dia tidak jualan teman-teman. Ya mungkin mau menambah muatan gitu ya, mungkin karena dia beli di atas, kita tahu dia mau tambah muatan, bisa jadi seperti itu. Mungkin nanti tunggu di 51-nya kita akan lihat ya. Ini garis 3 ini yang akan menjadi target kita ya. Mudah-mudahan besok ada angkatan dari 55-nya atau enggak bahan dari 51 juga nggak jadi masalah gitu, karena emang di sini ada gapnya ya. Jadi si bandar lokal cenderung lagi jualan dulu, tunggu pungutan aja. Kita lihat siapa yang nampung. Kita harus tahu teman-teman, walaupun ada pembohongan di bandar lokal, nampungnya siapa yang nampungnya. Ada MG bagus teman-teman, biasanya MG boleh sekarang suka jualan langsung besoknya dan teman-teman kita, tapi kita tidak terlalu banyak ya.
MG sama GR aja yang banyak hari ini ya, tanggal 23. Ya mudah-mudahan si MRI ini bisa di-up ya, bisa ke angka 70 ya. Tinggal sabarnya aja teman-teman. Kita nunggu pungutan dari bandar lokal, kebetulan si CP ya, CP mudah-mudahan bisa ngambil lagi, dan si DR bisa jualan di atas ya, karena dia mungkin kecenderungan waktu ngambil sini si GR belum jualan. Oke. Kita lanjut untuk JAR. JAR ini yang menanyakannya adalah harga wajar. Kita lihat dulu. Harga wajar belum dibikin teman-teman, harga wajar belum dibikin. Nanti coba saya bikin untuk harga wajarnya ya. Kita akan lihat dulu potensi ada kuartal 1, kuartal 2-nya. Apakah kuartal 3 udah keluar apa belum. JAR untuk informasi aja, target kedua udah terpenuhi. Sebenarnya kalau ke atasnya ya target sunnah lah. Jadi target sunnah sebenarnya itu dulu itu untuk menjemput teman-teman kita yang nyangkut ya. Nah sekarang udah kejemput mungkin ya teman-teman kita yang nyangkut. Nah kalau sekarang kan udah agak mahal, teman-teman sudah ada mahal. Ini agak mahalnya itu 525 nya, hati-hati 525. Kita lihat 3 tahun, nah 3 tahunnya lagi di harga sekarangnya gitu, harga wajarnya berdasarkan pundacat atau harga tengah-tengahnya. Jadi ini tidak mahal, tidak murah. Kalau dibawa ke bawah berarti murah selama 3 tahunnya. Kalau dibawa ke atas sedikit jadi mahal. Dia juga selama 3 tahun ini, untuk 3 tahunan dari bulan apa nih? Dia IPO-nya. Bulan Agustus ya tahun 2022 belum sempat menyentuh lagi ke harga tertingginya. Mudah-mudahan sih tahun ini atau bulan ini bisa menyentuh ke harga minimal pasnya dah 529 ya. Saya menargetkan ke angka ini udah tercapai ya. Hati-hati aja teman-teman ya, ini udah mulai agak mahal dikit. Udah agak mahal lah gitu ya. Tapi belum menyentuh harga offernya, artinya masih ada kesempatan ke atas. Ini naiknya udah berapa persen? Hati-hati aja teman-teman kalau naiknya udah 64%, betul dia harus koreksi. Kalau tidak koreksi kemungkinan kena UMA. Dan ini bagus teman-teman, lihat untuk si kepala merahnya. Nah kepala merah ini bisa tersentuh dalam waktu tidak tersentuh, gimana ngomongnya ya, akan tersentuh dalam jangka pendek apabila MA10-nya tidak terlewati atau di 319-nya. Atau ini akan menjadi target berikutnya ketika si emiten ini dijual sampai menembus ke angka 266-nya. Jadi selama dia masih main di range antara MA10, kemungkinan ke atasnya ada ya. Itu secara candle ya. Secara bandar detektor, Foren sudah jualan. Ya, Foren sudah jualan, CC menjual 19.000 lot, yang masuk cuma 2.000 ya. Terus untuk domestik, nah domestiknya CC masuk sama XC. XC teman-teman kita masuk ya, makanya hati-hati ketika teman kita banyak yang ngambil. Apakah mereka akan di up ke atas dengan cara cut loss atau mereka nunggu dengan average. Kalau mereka average berarti dia si bandar ngejual di bawah, tapi dia udah punya harga dari bawah deh, dari sini teman-teman nih. Dari tanggal 9 Oktober itu si bandar lokal udah punya barang dan dia belum jualan secara signifikan. Yang jualan signifikan itu adalah si bandar Foren ya, bandar asing CC ya, dan CC sesuai dengan janjinya dia jualan di atas. Sekarang udah jualan aja. Mudah-mudahan besok ada pungutan dari CC, mungkin agak turun dikit ya. Tapi untuk angka kenaikannya udah dikonfirmasi ke 447 teman-temannya. Tinggal nunggu konfirmasi aja lepas dari MA10-nya atau tidak. Kalau dia tidak lepas dari MA10 dan saya dua atas, terus si CC ada pungutan lagi, kemungkinan akan menembus ke 451. Tapi kalau sampai menembus MA10-nya ke jeblos ke bawah, kemungkinan ini akan menjadi target berikutnya ya, setelah kenaikan ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi ada kemungkinan ke harga 526. Jadi ada kemungkinan ke atas juga ada teman-teman ya. Selagi si CC nanti ngambil mungut, karena si bandar lokal juga belum jualan secara signifikan. Hanya penjualan riak-riak aja teman-teman ya. Kita lihat dari tanggal 9 Oktober. Untuk domestiknya ada si NI, SQ, bagus SQ nih teman-teman ya. Teman kita juga nggak terlalu banyak ngambilnya ya. NI, SQ, AR ya. HD udah ada nih, HD juga lumayan teman-teman ya, HD juga lumayan. Jadi ini XC teman kita ya ngambil 2,6 senilai 620 juta ya rupiah.
Tapi si HD ngambil 13,5 ribu lot, hanya nilainya 519. Artinya dia apa nih? Banyak harga yang di atas nih teman-teman ya. Ya seperti itu, hati-hati aja ya teman-teman ya. Mungkin nanti akan membuat jebakan bahwa si XC, mungkin teman kita XC banyak yang cut loss ya. Oke, kita lanjut. Jar, nanti kita bikin itu ya, bikin untuk harga wajarnya. MSIE, Messi teh kalau nggak salah udah keluar deh. Oh ya, udah keluar kuartal 3-nya, cuman dia dalam posisi rugi kalau nggak salah ya. Net income-nya rugi, tapi kita cek lagi deh, takutnya kita salah lihat tadi. Ini untuk bandar lokalnya teman-teman. Lagi jualan dulu teman-teman ya, lagi jualan dulu. Dia pernah ngambil tinggi, cuma sekarang lagi jualan. Sekarang 13 perak harganya, telah konfirmasi ke 14-nya ada gap, kemungkinan dia akan ke atas. Dan target saya di si kepala merah teman-teman di harga 19 perak. Terus untuk foreign udah ngambil dari 16 Oktober tapi belum melakukan apa-apa. Kita cek and recheck, walaupun di harga FCA kan? FCA apa? Itu apa namanya? Oh bukan FCA, apa? Akselerasi ya. Akselerasi, walaupun di harga akselerasi kemungkinan harga tinggi juga lumayan. Target saya di 35, ini hanya melewati aja, tapi targetnya di 35 teman-teman. Kemungkinan 35 bisa teman-teman untuk akselerasi ya. Kenapa 35 bisa? Karena biasanya dijual dia 70, 60 gitu, biasa seperti itu. Biasanya kalau akselerasi itu kalau yang udah lama jualannya itu nggak jauh-jauh daripada 100 ke bawah ya biasanya, berdasarkan rumus kebiasaan itu. Tapi kita tidak tahu ya. Kalau bandarnya pingin ke harga 100 atau 200 ya bisa aja gitu. Kecuali kalau yang emiten yang baru IPO ya masih main yang di range 100, ada Mang, ada Haj, itu masih main di harga 100 ke atas ya. Baik teman-teman, untuk 1 tahunan ini dalam posisi murah ya. Tidak murah banget tapi murah. Artinya ini udah ada step 1 sama step 2-nya. Jadi ini udah mulai step 1, ini step 2. Ini baru step 1, step 2. Mudah-mudahan ada step 3-nya, mungkin bisa di area 19-nya atau enggak di area 14-nya, dia 14-nya 14 diam ya. 14-15, jadi artinya jualan nih 14-15 gitu ya. Cuman sayang banget si bandar lokalnya jualan cuman baru jualan setengahnya teman-teman ya. Kita cek deh dari tanggal berapa nih, yang tingginya aja ya, tanggal 11 Oktober. Kita cek ada GR bagus teman-teman, si GR lagi bagus ya. GR, EP, NI, YB ya, yang paling banyak itu si GR. Nah gitu ya teman-teman, ini si GR masih ada barang istilahnya gitu ya. Jadi kemungkinan di maaf harganya masih bisa, soalnya istilahnya masih cuma 12 ya, di harga 12 kan di sini kan. Nggak terlalu jauh ya, 12-13, artinya mereka masih berkutat di angka 12-13. Jadi ke 19 ya mungkin ya teman-teman, karena si bandar lokal juga belum jualan secara signifikan atau belum dihabiskan semuanya. Baik, kita lanjut ya, posisi ya murah banget udah ya. Lanjut ada Suri. Semoga menjadi suri tauladan. Suri tidak ada keterangan ya. Suri tidak ada keterangan. Oh sebentar teman-teman. Ini pertanyaannya untuk MSIE itu MSIE. Pertanyaannya itu adalah masih bisa turun, katanya mau masuk. Ini udah step 1, step 2 teman-teman ya. Paling turun juga paling ke angka 12, ini 11 ya, 12 paling, karena ini kan gap. Ini kan open gap atas ke bawahin. Nih kalau dia istilahnya ke bawahin lagi, terus dia open dari 12, nah itu akan menutup gap ya. Artinya masih ada ke angka 12-nya masih bisa, karena ini gap teman-teman, ini gap ya. Kita kasih garis deh. Ya ini kita kasih garis. Nah ini kita hilangkan garisnya ya, karena sudah ketembus ya. Nah ini kita hilangkan, tapi di sini ada gap, di titik 14-nya harus ketutup. Jadi kalau dia dari 12 ke 13, artinya sudah full menutup, bisa menunjukkan kenaikan. Ya bisa sampai turun ke angka 12 aja teman-teman ya, karena situ gapnya di situ aja. Oke, tadi lanjut ke Suri ya. Suri tidak ada pertanyaan, hanya menanyakan seperti apa. Baik, seperti inilah. Jadi bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman ya. Kemarin jualannya signifikan banget ya.
pengambilannya hijaunya emang pekat, cuman pengeluaran lebih pekat lagi. Kemarin sempat ngambil, sekarang ngebuang lagi. Artinya mungkin ini lagi papo dulu, tapi ada sedikit lagi teman barangnya ya. Kalau kita ambil dari sini teman tanggal 30 September masih ada sedikit lagi barangnya. Poren bagaimana? Poren hari ini ngambil ya. Kabar baiknya Poren hari ini ngambil. Siapa yang ngambil? Kita lihat. Siapa yang ngambil untuk Poren? Ada BK. Aduh, BK yang ngambil, keren masih CC, tapi nggak terlalu jauh ya. Coba nih lihat si BK jualan nggak? Tumben sih juga si BK kagak jualan, cuma ngambil bulat. Berarti pertanda mau naik nih kalau si BK ngambil bulat ya. Ini bit tanda pernah tipis mungkin ya. Target saya ke Suri itu di angka 371. Ntar dulu ini belum pakai tahun nih. Siapa tahu kejemputnya tahun 2025 ya. 2025 siapa tahu ya. Nah, targetnya di tengah-tengah ini ya. Jadi targetnya saya yang bawah aja teman-teman 329, kalau ke 371 aja bonus aja lah ya. Ini dibuat tanggal 13.08. Target pertama ada di 13.09. Artinya ini dibuat pertama, ini dibuat kedua ya. Karena saya melihat sini ada gap, maka target melewati dulu ya 140, mudah-mudahan bisa ketembus. Kita lihat di sini ada tanda-tanda ada kenaikan. Kalau dari candle tidak ada tanda-tanda kenaikan teman-teman, cuman ini udah mulai ke atas ya, udah mulai ke atas, dan si bandar lokal sudah mulai akumulasi. Artinya kabar baik gitu ya. Walaupun istilahnya pengambilannya sedikit, tidak signifikan, tapi terdeteksi ada pengambilan, yaitu BK sama CC. Mudah-mudahan CC ini sebagai support untuk CC ya. Hati-hati aja area 87-nya. Kenapa? Si ekor hijau teman-teman, si ekor hijau lah menjadi kendala ini mau naik atau mau turun gitu kan. Kita lihat posisi Suri posisinya seperti apa. Apakah udah masuk murah? Untuk 1 tahunan murah banget teman-teman. Jadi ini murahnya 2 kali, murah gitu ya. Ini harga under value-nya di 139. Artinya menuju ke 139 aja sudah memenuhi syarat sebagai harga. Ini masih murah. 139 itu ya di area sini benar ya. Area sinilah. Area gap sini ya. 139 itu. Jadi target saya ke 324, mudah-mudahan bisa kejemput ya. Ini soal si bandarnya keren banget teman-teman. Dia cenderung menurunkannya dengan luar biasa teman-teman. Di sini ada si kepala merah ditutup dengan ini. Ini juga kadal kembar lagi, keturun lagi. Hampir di sini tidak ada celah untuk rakat, cuma di sini doang dia ada celah di gapnya. Nah, ini juga sama ketika penurunan, ini juga sama ketika penurunan. Ya mudah-mudahan sih ini bisa menjadi pertanda. Ini saya kalau mau turun lagi jadi masalah teman-teman untuk menutup PR-nya di 87 ya. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, kalau ke 87 artinya dia mau mungut PR-nya dulu, dan si bandar lokal juga si Poren juga udah mulai akumulasi. Mudah-mudahan dengan Poren akumulasi si BK bisa mengapa harga, apalagi si CC bagian keduanya. Mudah-mudahan besok bisa menyalip ya untuk pemungutannya, si CC jadi di atas, si BK jadi di bawah. Jadi sekarang dalam posisi satu jarak dekatnya dari murah banget ya, apalagi untuk 3 tahunan murah banget. Dia listingnya tahun 2023 kemarin ya. Suri Toladan. Lanjut MPIX Mitra Indonesia. MPIX 64 sekarang teman-teman. Ini MPIX itu sempat saya bahas ya. Targetnya itu 90 ini ya, betul 90, target 90. Kemarin mau menyentuh ke 81 tapi nggak kuat, akhirnya diturunin lagi. Terus teman kita pernah ada yang nanya ya antara 80 ini ya, bagaimana kondisinya sekarang. Saya bilang lagi ada pembuangan dulu teman-teman, lagi pembuangan dulu. Bandar lokalnya dia niat ya, dia niat ngangkat terus ngejatuhin ya, dia niat sebenarnya. Sampai sekarang ada hijau lagi, tapi pas banget di garis ya, pas banget di garis yang saya tandain. Mudah-mudahan ini CMA 10-nya mulai ada di bawah lagi, pertanda dia mau uptrend lagi ya. Mudah-mudahan jangan sampai ke 50 dulu ya, uptrend dulu dah sampai 90 ya, jangan sampai ke bawahin dulu gitu ya. Tapi tidak kemungkinan bisa ke 50 teman-teman, karena si bandar lokalnya cenderung dia masih jualan secara masif. Nah, kita akan cari tahu apakah ada yang nerima. Nah ya, apakah yang nerima? Ternyata yang nerima adalah teman-teman kita. Nah itu yang kita khawatirkan. Kalau teman-teman kita yang nerima, artinya teman-teman kita average ya enak. Si bandar ngebuang gitu kan. Istilahnya padahal kalau istilahnya Excel tidak mengambil apa-apa aja, diam aja.
Nggak kemungkinan ini, waduh saya mau ngebuang kemana gitu kan, nggak makan kanan istilahnya, nggak nahan kiri gitu kan. Andaikan detail seperti itu aja, diem aja, udah diem aja seperti biasa, diem aja gitu kan. Nanti kemungkinan ini bisa dia disidewaykan, nanti CMA 10-nya udah mulai di bawah lagi, itu mungkin pertanda akan ke atas lagi. Mungkin teman-teman yang nyangkut-nyangkut di arah sini, kalau udah MA 10-nya udah nongol ke atas seperti ginilah, nongol gini nih. MA 10 kan ini belum set nongol ke atas dikit kan di area sini nih. Nah, contohnya di area 54-nya baru ngambil kan dia ke atas, teman-teman. Seperti itulah mungkin kronologisnya untuk nanti untuk average ya, ataupun untuk ngambil seperti itu. Jadi ini tahanan ke sini bagus, cuman hati-hati aja area si ekor hijaunya. Mudah-mudahan sini dibalas sama ekor hijau lagi ke atas ya. Kita lihat posisi MPIX, MPIX, MPIX. MPIX posisinya 1 tahunan. Ya lagi murah banget teman-teman. Emang di harga 64-nya lagi murah banget. Artinya tunggu aja konfirmasi. Jangan sampai jebol di 62 ya. 62 bisa ke arah sini teman-teman nih. Ke gap yang ini nih. Ini juga ada gap lagi nih. 59 ya. Mudah-mudahan tidak ke arah situ ya. Soalnya yang nahannya masih teman-teman kita sih, yang nahannya tidak broker yang besar. Kalau YB yang nahan mungkin bisa jadi wah ini mari lagi diambil sama bandar di luar daripada emitter MPIX ini ya. Oke teman-teman, jadi sekarang masih ada pembuangan, tapi sekarang harga murah, tunggu aja, jangan sampai ngambil dulu ketika seperti ini teman-teman. Mendingan teman-teman tunggu aja SMA sebelumnya ada di bawah. Seperti inilah. Kita di bawah candlenya 2 candle nih. Nah, mungkin bisa diambil di sini. Andaikan dia turun lagi, kita tunggu lagi konfirmasi untuk si MA 10-nya di bawah candle lagi, biar teman-teman itu ngambilnya ketika mau uptrend aja, jangan sampai sama harga. Kalau sama harga kadang-kadang seperti ngambil katanya di 62. Ini padahal si konfirmasi belum tentu dia mau ke atas gitu, belum tentu. Tapi kalau MA 10 ada kemungkinan. Nah, kalau ada kemungkinan berarti kan kecenderungan bisa ke atas, bisa ke bawah. Cuman kecenderungannya kita disiplin untuk mengambil di area itu gitu kan. Bukan mengambil tidak ada ancang-ancang. Ini kenapa ngambil? Karena turun aja, karena udah menyentuh garis aja. Walaupun sudah menyentuh garis teman-teman, kita harus punya rule, punya aturan. Oke, nyentuh garis, tapi saya akan ambil ketika MA 10 ada di bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Turun lagi, seperti itu lagi. Jangan asal udah menyentuh sini di 659 ngambil. Kita tidak punya rule kalau begitu teman-teman. Tapi kalau udah oke, udah 59 masih terus sideways 59, pas ke 60-nya di atas kan lah, itu baru ngambil. Beda soalnya 60 di sini mau turun, kalau di sini 60-nya mau naik ya. Lanjut. Ada BP. Kok BIP? BP. Nah, gini BP mah teman-teman. Salah lagi ya. Kalah R, BP. BP. Wow, BP sudah menembus yang ditargetkan. Artinya sekarang udah menyentuh 92-nya, target yang keduanya. Ini kewajibannya udah terpenuhi sama saya teman-teman ya. Karena waktu kita bahas waktu di sini itu, nah sekarang sudah menyentuh sama shadow-nya untuk target 93-nya. Jadi ini target kedua, target ketiga ya. Kita lihat posisinya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman wah ini bisa naik lagi ke atas nih gitu ya. Bisa jadi ke atas teman-teman, cuman kita harus perhatikan. BP dalam posisi sedikit agak mahal ya. Dia sudah keluar dari harga tengahnya. Kita lihat 3 tahunan masih posisi murah. Nanti kalau mau nunggu agak panjang dikit ya bisa menuju ke angka 106 gitu ya. Saya aja menargetkan 108, tidak jauh-jauh, pasti di situ ada si kepala merah. Ini 92 juga, di situ ada si kepala merah juga paling ya. Nah teman-teman, ini karena saya bilang kalau si BP ini lagi diakumulasi sama Foreign. Lihat Foreign, terus bandar lokal juga akumulasi. Kenapa ini naik dan mereka tidak jualan, berarti diizinkan teman-teman. Mereka jangan jagain sebelah kiri untuk penurunannya sampai ngambil barang. Nah terus selanjutnya CI terutama ya, CI dia ngambil barang. Nah si CC diizinkan untuk menaikkan harganya, silahkan aja katanya kalau mau naik mah gitu ya. Jadi ini adalah 1, 2, 3 sudah terlewati dengan tuh kan teman-teman.
Jadi kalau ada yang apa namanya si kepala merah ternyata berfungsi dengan baik ya, tapi kita belum uji. Kalau saya kan udah nguji ya setahun 1 tahun ke belakang. Nah, yang baru diuji itu adalah sekarang kan saya baru bikin video baru beberapa bulan, sekitar bulan nanti kita cek lah berapa bulan saya lupa lah gitu. Jadi hanya beberapa 3 bulan aja mungkin. Kemarin kita diuji kan sama Beris ya. Jadi pas pengembaliannya si kepala merah teruji. Nah sekarang lagi bullish ya teruji juga ya. Malahan kecenderungan ketika bearish biarin aja kepala merah yang nongol target saya kita incer tuh, itu target kita, itu target kita. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika bearish bearish nih langsung tujuan kita ke arah si kepala merah seperti itu. Pinginnya nanti dibikin simpel teman-teman untuk trading gitu ya. Dan teman-teman pasti langsung bisa mempraktekkan itu ya kan, ketahuan kok nih kepala merah gitu ya. Tinggal kita untuk penurunannya aja kita harus terus berinovasi, melakukan percobaan sampai mana dan kecenderungan turunnya itu berapa persen gitu, istilahnya penurunannya dari si ekor merah sama si ekor hijau itu berapa persen sih, atau enggak berapa tik gitu ya. Oke lah pakai tik gitu ya, pakai tik aja berapa tik. Oh kecenderungannya kalau begini nanti candle seperti ini kita akan pelajari terus teman-teman ya. Itu butuh waktu. Oke teman-teman, jadi ini sunahnya wajibnya udah terpenuhi, tinggal sunahnya aja. Posisinya sekarang kalau 3 tahunan lagi murah, masih murah, tapi untuk jangka pendeknya mahal, sedikit mahal ya. Jadi kecenderungan ke angka 120 bisa teman-teman, tapi jangan terlalu tinggi lah. Sini aja lah 109 108 aja udah cukup lah, sampai 108 juga ya. Ini juga udah berapa persen sih kenaikannya kalau dari situ sampai sini? Ya 50% lumayan lah. Jangan sampai kena UMA aja ya. Nah pengambilan poren, nah CC ini bagus teman-teman. Jadi si II itu mengizinkan CC poren untuk memaaf harga ya, artinya dikasihin tapi tanpa ngejual barang si II. Jadi si II ngebantuin nahan aja gitu ya. Ini bagus. Kalau semua emiten begini enak. Jadi kita tidak takut ya jeblos ke bawah ya. Lagi diakumulasi, tenang aja pasti taikin. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kemungkinan besok ada kenaikan, ada kemungkinan teman-teman, karena si Cece biasa jualan di harga tinggi ya. Nah, kita buktikan aja besok dia Cece jualan di tinggi enggak. Soalnya dari gross lihat Cece 6, Cece ngambil 8,6 miliar, jual 3,5, itu tinggal sisa 3 kan, masih ada barang berarti ya. Oke lanjut, kita ada Fire ini teman kita sempat ada yang komen untuk waktu penurunan di sini nih. Apakah saya mengambil pisau jatuh? Saya bilang kalau di atas begini bukan ngambil pisau jatuh. Kalau yang ngambil pisau jatuh itu di bawah, biasanya di bawah. Nah ini suka dibilangnya dia ngambil pisau jatuh. Kalau ini mah sebenarnya ngambil di harga tertinggi gitu. Tadinya tapi dibawa ke bawah nggak jadi masalah sih. Ya kalau saya bilang itu bukan ngambil pisau jatuh ya. Malah ini kesempatan walaupun ngambil kan di 111 masih ingat saya. Teman kita ngambil 111, saya bilang nanti ke 119 juga kemungkinan terjemput kan, ini target kedua saya bilang ini kan. Kita kawal karena saya sudah memberikan keterangan waktu di sini. Saya bilang kan hati-hati aja ketika dia begini pasti akan ke bawah dulu, bertahan aja dulu gitu kan, bertahan aja dulu. Ini juga lagi ke bawah, bertahan aja dulu gitu kan, karena belum ada pungutan lagi dari benar lokalnya ya. Mudah-mudahan benar lokalnya secepatnya ngambil. Karena siapa? Karena smart money sudah mulai Anda rintik-rintik keluar teman-teman ya. Biasanya di sini saya bilang waktu awal saya pikir fire itu waktu perhatikan itu saya melihat dari ini isian dari smart money. Smart money masuk biasanya dia langsung up ya. Tapi harus tinggi smart money-nya teman-teman, minimal di angka 23 lah gitu ya, 2300 gitu ya. Jangan kasih lah ini smart money-nya ya. Ya ini tunggu aja teman-teman. Tenang aja lah 111 masih bisa kejemput lah, cuman 10 poin kan. Istilahnya ini juga lagi uptrend terus, bikin uptrend terus ya. Dan sejarahnya itu begitu teman-teman, sejarahnya ya keturunin langsung ke bawahin, nanti taikin lagi, keturunin ke bawahin, taikin lagi, seperti itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan 111-nya sempat ketemu ya teman-teman ya. Ya, tapi tetap kita harus hati-hati teman-teman. Bisa aja dia ke bawah dulu gitu, udah dead cross ke bawah dulu ya. Seperti biasa teman-teman ya, kalau dalam saham itu naik sama turun kan biasa. Saya aja menarikkan 119 itu apakah dia akan kejebutnya setelah
setelah dia ke bawah ada tarikan lagi, atau ini kan lagi ke bawah nih, MA10 nya lagi di atas candle, jadi hati-hati aja ya. Ini jangan melakukan apa-apa aja ketika begini teman-teman, jangan melakukan apa-apa karena belum terkonfirmasi dia mau ke atas lagi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu. Smart Money sudah masuk, cuman Bandar Foreign lagi jualan. Kita lihat untuk posisi pair 111 ya, 111an masih di harga murahnya teman-teman untuk 1 tahun ya. Ini untuk 1 tahunan masih di harga murahnya, artinya belum mencapai harga tengahnya aja, belum kesampaian di 126 ya. Untuk 3 tahunan lagi murah banget, artinya ada kesempatan ke harga 185, kalau enggak ke harga tengahnya nih 376. Cuman kita harus nunggu teman-teman, jangan sampai 1 hari 2 hari ya turun gitu ya, kagak naik-naik ya. Itulah saya bilang dari awal, emang ilmu paling tinggi itu bukan teknikal analisis, bukan fundamentalis atau bandarmologis bandarmologis, tapi kesabaran teman-teman. Kita belajar sabar-sabar yuk sama-sama. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Nanti yang emiten-emiten yang ulun saya ulas, mungkin akan kita ulas pagi harinya ya. Untuk saat ini, untuk malam ini dicukupkan sekian. Nanti kita akan masuk ke bagian 4 untuk pagi hari. Ciao ya.